Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Tony Andrian dari Amin. Bandung, ya, yang akan membawakan eksposisi Wahyu 7. Untuk hambanya, Pastor Tony Andrian, waktu kami berikan. Silakan Pastor. Puji Tuhan. Jadi kita sekarang kan bicara soal Wahyu pasal 7 ya. Wahyu pasal 7. Saya tidak menggunakan PowerPoint, tapi saya menggunakan Word ya. Karena kalau kita diskusi belajar tentang Wahyu memang banyak keterkaitannya begitu ya. Banyak keterkaitannya antara satu kitab dengan kitab lain. Dan juga maknanya yang memang dalam begitu kan. Artinya pemikirannya tidak seperti kitab-kitab lain ya. Karena Wahyu ini kan pasal terakhir apokalipsi ya. Jadi penyingkapan hal-hal yang lama yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dibuang ya, dan juga hal yang akan datang ya, futuristik. Nah, untuk itu Wahyu pasal 7 ini sebenarnya ya, kalau kita baca ayat 1 dan 2 itu kan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka memahami keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materi Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskannya untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, ini Wahyu pasal 7 itu sesuatu pasal menengahi, saudara. Pasal yang muncul di tengah penggenapan nubuatan Rasul Yohanes dan juga Nabi Daniel ya, tentang masa tribulation, the great tribulation. Jadi 7 masa kesulitan, 7 tahun masa kesusahan yang sangat besar. Jadi Wahyu pasal 7 ketika Wahyu pasal 6 dijelaskan, ditulis oleh Rasul Yohanes, itu pada waktu meterai dibukakan, saudara. Ini sudah meterai ke-6. Jadi begitu meterai ke-7 dibuka, itu akan ada 7 sangkakala ya. Nah, begitu 7 sangkakala dinyatakan, maka betul-betul seluruh dunia ini kolaps, saudara. Dan sangkakala ke-7 ketika ditiup, maka akan muncul 7 cawan murka Allah. Ya, makanya kan disebut dengan the great tribulation. Jadi kesusahan, kesulitan yang sangat luar biasa. Nah, di tengah meterai ke-6 dibukakan, tiba-tiba ada jeda, ya. Ada jeda yang ditulis sebagai Wahyu pasal 7. Malaikat menahan, ya. Dari keempat penjuru bumi, selatan, barat, utara, timur menahan. Bahkan ada malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, ia membawa meterai Allah yang hidup. Untuk mengatakan, stop, berhenti. Ya. Wow, ini dahsyat, saudara. Jadi kalau begitu, ya, karena Wahyu pasal 6 ayat 12-17 itu peristiwa yang terkait dengan penghakiman meterai ke-6, gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam seperti kain kabung, dan bulan purnama menjadi seperti darah. Istilahnya disebut blood moon, saudara. Nah, jadi ketika
kalau kita ingat ke belakang di Indonesia 2015, 2016 ya, termasuk di luar negeri, beberapa golongan, mohon maaf, karismatik itu sangat menekankan tentang blood moon. Ya, mereka mengatakan bahwa ini adalah semintah tahun Yobel. Jadi setelah blood moon akan muncul, maka terjadi rapture. Nah, pada waktu kondisi seperti itu terjadi di tahun 2015 dan 2016, saya adalah seorang pelayan Tuhan yang menentang pemikiran itu. Karena saya mengatakan sederhana, berdasarkan Alkitab, blood moon itu muncul nanti di masa kesulitan. Kesulitan besar. Jadi kalau kita percaya blood moon akan terjadi kemudian rapture, itu berbalik dengan Alkitab. Sedangkan Alkitab menjelaskan rapture dulu, naik dulu ke atas, baru ada blood moon, ya, bulan merah. Nah, jadi pada waktu itu saya katakan itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin terjadi. Karena otoritas Alkitab di atas segala-galanya. Ya puji Tuhan toh hari ini teman-teman masih ada yang pernah ada di tahun 2015 belum diangkat ya. Berarti kita belum memasuki masa the great tribulation. Ya. Ya. Wahyu pasal 7 suatu nubuatan untuk Israel, Saudara. Dan semua orang yang hidup di masa 7 tahun kesusahan besar. Seorang penulis buku tentang eskatologi namanya Paul Lee Tan, PhD. Ini buku lama, jadi beliau adalah bukan lulusan sehari 2 hari ya. Itu sudah lama. Dia menulis sebuah buku namanya A Pictorial Guide to Bible Prophecy. Ya, jadi profesi nubuatan-nubuatan Alkitab. Nah, menjelaskan tentang mengapa terjadinya kesengsaraan besar. Pertama ya untuk dosa-dosa manusia. Lalu kemudian untuk ibadah antikristus. Ya. Lalu kemudian pembersihan untuk pemerintahan Kristus. Ya. Nah, lalu kemudian untuk mempersiapkan Yahudi bagi Yesus Mesias. Yahudi sekarang buta terhadap Injil. Injil kerajaan diberitakan oleh 144.000 penginjil Yahudi. Ya. Wahyu pasal 11 dan juga Wahyu pasal 7. Oleh Elia, oleh 2 saksi, kemudian Israel dianiaya oleh setan. Dan kemudian banyak orang kafir non-Yahudi akan diselamatkan. Ya. Jadi kesulitan besar, kesusahan besar itu ada maksud ilahi, Saudara. Tapi intinya adalah Israel, ya. Karena gereja itu akan rapture, akan diangkat sebelum masa kesusahan besar ini. Oke, kembali kepada Wahyu pasal 7. Ayat 4 dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi Wahyu pasal 7 menjelaskan tentang 144.000 dari 12 suku Israel. Ya. Di mana mereka ditetapkan sebagai penginjil, Saudara. Ya. Ada pengurapan khusus. Nah, ini tujuannya untuk apa? Penginjil ini. Dia menginjili orang Yahudi. Ya. 144.000 itu dipilih oleh Tuhan. Ya. The chosen people to be a kingdom of God evangelist. Ya, menjadi penginjil, pemberita the gospel of the kingdom of God. Penginjil Injil kerajaan surga, ya. Nah, itu maksud daripada Wahyu 7 ayat 4 ini, ya. Oke. Nah, tadi saya sudah cerita ya, Saudara, tentang pengangkatan yang diselamatkan. Lalu di sini ada cawan, ya, cawan murka Tuhan, ada 7 meterai, ya. Tetapi
Ini akan muncul, saudara, halilintar dan lain sebagainya ya. Nah, saudara, tetapi gara-gara adanya 144.000 ini, saudara, yang akan dimeteraikan, maka Wahyu pasal 6 berhenti sejenak. Nah, saya teringat tentang Sodom dan Gomora. Ya, kita tahu Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan. Tetapi murka Tuhan itu tertahan, saudara, oleh karena orang benar, yaitu Bapak Abraham. Jadi ketika Bapak Abraham berdoa, Tuhan bicara, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Walaupun kejahatannya sangat memuncak. Ya. Sampai akhirnya Bapak Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, didapatlah angka kesepakatan. 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi karena tidak diketemukannya 7 orang, hanya Nuh, istrinya, dan 3 orang anak mantu. Ya. Total 8 orang, bukan 10 orang. Karena istrinya Lot itu meninggalkan daripada maksudnya bukan istri Lot itu meninggalkan Lot, saudara, sehingga menjadi tiang garam. Ya, tapi ternyata tidak ada seorang benar. Maka Sodom dan Gomora itu benar-benar dihancurkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini ada sesuatu yang kita bisa terapkan dalam kehidupan orang ini. Ya, selama ada orang benar, maka apapun murka itu bisa ditahan. Bahkan murka itu bisa dicabut, saudara, ya, menjadi mujizat. Ya. Segala bentuk kekecewaan, kepahitan bisa ditransformasikan menjadi satu berita yang sukacita. Karena orang benar. Nah, itu pelajaran pertama yang kita pikirkan. Ya. Lalu orang-orang Yahudi yang percaya ini adalah milik Tuhan. Dan melalui otoritas kedaulatannya, dia melindungi mereka selama masa pelayanan mereka pada masa kesusahan besar. Ya, jadi memang orang-orang Yahudi yang percaya ini adalah milik Tuhan. Jadi melalui otoritas kedaulatannya Tuhan, sudah terpilih 144.000 ini. Nah, materai yang diterima oleh hamba Allah Yahudi nampaknya dijadikan oleh iblis tandingan dengan adanya tanda binatang pada semua orang yang mengikuti antikristus. Ya, bisa tolong bacakan Wahyu 13 ayat 17. Wahyu 13 ayat 17. Saya coba baca. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Jadi saudara dengar ya, sesuai dengan Alkitab. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk Wahyu pasal 7 ini. Ya. Tetapi Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa justru pada saat itu nanti akan muncul antikristus. Ya. Nah, di sini jelas dijelaskan oleh Alkitab bahwasanya kita tidak perlu merasa takut ya atau tegang dengan apa yang disampaikan oleh kitab Wahyu pasal 7, tetapi justru harus menambah keyakinan iman kita. Ya. Nah, saudara kembali ke sini catatan tentang 12 suku. Ada suku Israel tercantum dalam ayat 58. Banyak pembacanya bertanya-tanya. Lalu kemudian ini saudara yang perlu dipikirkan. Mengapa suku Dan dan Efraim dalam perjanjian lama dihilangkan? Ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa dihilangkan? Ya. Suku Israel ini. Jadi begini, ya.
Saya mulai dari sini aja dulu ya. Jadi Wahyu pasal 7 itu dasarnya adalah Nabi Yehezkiel. Kenapa bisa katakan Nabi Yehezkiel? Karena Nabi Yehezkiel lah yang memahami seluk-beluk tentang situasi kondisi akhir zaman itu, saudara. Dan ini gambarannya ya, sebentar, supaya lebih jelas. Nah, semoga teman-teman terlihat. Ya. Ini Yehezkiel pasal 48, 30, 33, 32, dan 34. Ini Wahyu pasal 7. Saudara, sama. Suku Yehuda 12.000. Suku Yehuda, Ruben dan Gad. Ini lihat kita Yehezkiel. Sebelah utara yang kurangnya adalah 4.500 hasta. Terdapat tiga perlu gerbang. Yaitu Ruben, lalu kemudian Yehuda, dan pintu gerbang Lewi ya. Sebuah pintu gerbang kota ini disebut menjadi nama suku Israel. Ya. Nah, saudara, ini sama. Ada Yehuda, ada Yehuda. Ada Ruben, ada Gad. Ada Aser, ada Naftali. Ada Manasye. Yang berbeda utama tuh ini, saudara, yang garis merah. Dikatakan di sini, sorry, Wahyu 7 ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Ya. Jadi di tengah kitab Wahyu itu, nanti ketika ada kesulitan yang sangat luar biasa, ya teman-teman harus percaya kasih karunia Tuhan supaya nanti ada pertolongan. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi Wahyu pasal 7 ayat 5 sampai 8 itu terpilih menjadi ayat favorit itu dikarenakan berdasarkan Yehezkiel pasal 48. Ya. Jadi ada sinkronisasi, saudara, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Perubahannya adalah suku Dan. Nanti kita akan pelajari, saudara. Jadi kan ini dasarnya itu adalah Yehezkiel. Ya. Nah, saudara kembali ke sini dulu. Nah, saudara kan 144.000 itu dimeteraikan, saudara, di dahinya. Nah, sebenarnya ini bukan gambaran, tetapi ini sebuah penegasan profetik antara kerajaan dan juga antara tentang masa pencobaan ini. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana bahwa gereja itu atau orang percaya non-Yahudi dia equal, saudara, dengan orang Yahudi itu. Kalau tadi kan Anda dengar orang Yahudi itu memberikan, ya tanda kutip lah, uang maksudnya dimeteraikan. Nah, ini terjadi di dalam era perjanjian baru ini, saudara. Anda dan saya itu adalah gereja. Gereja juga dimeteraikan. Ya. Coba kita baca di Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Ya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Amin. Ya, jadi kita ini gereja, ya, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya kita tuh punya otoritas yang sama dengan 144.000
para penguji Israel. Ya. Hanya tujuannya berbeda. Kalau mereka 144.000 ditujukan langsung kepada orang Israel. Kalau kita kan semua bangsa jadi murid Tuhan. Nah, jadi sesungguhnya gereja itu tidak di bawah posisi Israel. Gereja setara dengan Israel. Ya, ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu coba perhatikan di sini catatan tentang 12 suku. Suku Israel tercantum dalam ayat 58, ya. Tetapi ada pertanyaan, mengapa suku Dan dan Efraim dalam perjanjian lama hilang? Ya, bagaimana kok bisa hilang? Nah, ini jadi polemik di antara mereka yang berdebat tentang Wahyu pasal 7 ini. Ya, tapi bagi kita tidak terlalu uh, diributkan Bapak Ibu. Semuanya satu dalam Tuhan. Oke, jadi kenapa bisa demikian? Kita lihat ini tentang suku Dan. Suku Dan ini dihilangkan karena mereka sering melakukan penyembahan berhala. Sebagai akibatnya sebagian besar dilenyapkan. Jadi mereka bukan hanya penyembah berhala, ya, tetapi idolatry, saudara. Jadi mohon maaf tanda kutip seperti Nabi Imam Eli, ya, bersama anaknya Hofni Pinehas yang selalu makan dari uang kas gereja. Dan ini ketika Rasul Paulus datang, ya mereka bertemu dan tidak lama kemudian meninggal, ya. Jadi meninggalnya empat itu merupakan sebuah ketegasan, ya, akan sebuah kebenaran firman Tuhan. Oke, nah ini suku Dan. Suku Dan ini dihilangkan karena mereka sering melakukan penyembahan berhala. Ya, sebagai akibatnya sebagian besar dilenyapkan. Misalnya Imamat 24 ayat 11. 10 11 sampai 12. Imamat 24 ayat mulai dari ayat 10 Sampai 12. sampai 12. Hmm. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawa ia kepada Musa. Nama ibunya adalah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Ayat 15. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Apabila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Amin. Ya, oke. Nah itu yang dilakukan oleh suku Dan, saudara. Kita lebih jelas coba kita baca lagi 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 29. 1 Raja. Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 29. 28-29 ya. Iya, betul. 1 Raja-Raja 12 ayat 28 dan 29. Hmm. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2
anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu dan kau yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Amin. Ya, yang lain ditempatkannya di Dan. Jadi kenapa suku Dan dihilangkan? Karena penyembahan berhala, ya. Penyembahan berhala turun temurun, ya. Itu salah satu yang menjadi patokan kenapa suku Dan tidak dimasukkan di Wahyu pasal 7. Nah, suku Ibrahim juga sama, terlihat dalam penyembahan berhala, dalam penyembahan berhala Hakim 17, Hosea 4 ayat 17, ya. Itu langsung dihilangkan di daftar kitab Wahyu, ya. Oke. Oke, sampai sini dulu sebelum saya maksudnya ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Tadi yang 12 suku itu kan sudah jelas 144.000, ya. Itu berasal daripada Tuhan, itu memang untuk menjadi saksi, dan itu adalah semuanya orang-orang Israel, ya. Kalau itu jelas, saya akan lanjutkan, ya. Ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak, yang tidak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, dan memegang daun palem di tangan-tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Dan semua mereka berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan. Dan dari hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan-kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Ya. Dan seorang dari antara orang tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci darah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Jadi tadi kan Wahyu pasal 1 ayat sampai ayat 10 menjelaskan tentang sampai ayat 8 bagaimana proses penilaian, ya, proses bagaimana penilaian seseorang kepada orang yang percaya Yesus sebelum mengalami pengangkatan, ya. Nah, tapi Wahyu pasal 7 ayat 9 ini berbicara bukan orang Israel yang berkumpul, tetapi daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi anak Allah kami, dan duduk di atas tahta bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, ya. Jadi Wahyu pasal 7 ayat selanjutnya berbicara soal sikap orang-orang yang percaya terhadap
kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi mereka tidak lagi terobsesi jubah keimaman, tapi mereka tuh terobsesi oleh orang-orang yang menyembah itu yang ribuan jumlahnya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu eh, kesusahan besar. Ya. Yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena Ya. itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atasnya. Amin. Oke ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, eh, kesimpulan terakhir, jadi Wahyu pasal 7 ayat 15 sampai terakhir itu menjelaskan tentang ribuan manusia, ya. Jumlah kita tidak tahu, tapi banyak sekali yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat di era kesulitan besar. Ya. Padahal banyak ahli mengatakan bahwa ketika kesusahan besar itu Roh Kudus tuh tidak ada di bumi. Kasih karunia tidak ada di bumi. Tapi ternyata belas kasihan Tuhan melebihi apa yang sudah eh, dipahami, ya. Jadi melebihi itu semuanya, tetap saja ada juga orang yang mengalami keselamatan. Jumlahnya sangat besar, ya, sangat besar. Ya, kalau teman-teman percaya kita ini sudah di rapture, ya. Tapi yang gejolak masa kesulitan besar itu ternyata muncul orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, jadi itulah gambaran Wahyu pasal 7, ya. 144.000 itu adalah betul-betul orang Israel murni sebagai penginjil, pemberita Injil. Lalu yang kedua adalah ada kumpulan begitu banyak sekali orang-orang pada waktu itu, ada pengadilan tahta Kristus dan kemudian semuanya bisa diselamatkan, ya. Nah, jadi seperti itu Wahyu pasal 7. Kita berdoa dulu mungkin sebentar ya Ibu Ayu. Ya, Pastor, silakan. Ya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan, kejayaan buat Engkau Tuhan Yesusku. Akhirnya kami bersyukur bahwa 12 suku Israel tetap eksis nanti di era tribulation supaya mereka bisa memenangkan jiwa, ya, bagi yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kami semuanya Tuhan, dan biarlah Wahyu pasal 7 mendorong kami untuk senantiasa berbagi kasih, menyampaikan berita kabar baik, dan supaya bisa menjangkau banyak jiwa buat hormat kemuliaan Kristus. Terpuji namamu Tuhan Yesus, berkati PWF ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih, Pastor, firman yang Oke. sudah disampaikan malam hari ini. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu